foodies dan mamis semuanya di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kenalin dulu nih, aku Afifa dari tim Lapar Story yang akan memandu seluruh kegiatan cooking class hari ini dari awal hingga akhir. Nah, sebelumnya aku mau menyapa dulu nih teman-teman yang udah bergabung ke sini. Aku mau berterima kasih banyak sama kalian yang udah meluangkan waktunya untuk seru-seruan bareng kita hari ini. Dan aku lihat banyak nih member-member yang baru join dan mungkin baru dengar kali ya, apa sih Lapar Story? Nah, jadi Lapar Story adalah leading media dan community di bidang kuliner, di mana kita itu selalu update info foodies terkini, rekomendasi makanan viral, menu harian, dan lain-lain yang bisa kalian lihat di Instagram @menusarihari, @laperstory, dan @video.masak. Nah, kalian juga bisa lihat TikTok kita yaitu Lapar Story dan Menu Sehari-hari. Cooking Class hari ini juga bisa kalian tonton di YouTube Lapar Story. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang nonton melalui YouTube karena kita tetap bisa berinteraksi secara aktif. Kalian bisa tulis pertanyaan-pertanyaan menarik dari kalian di kolom komentar di bawah. Nanti aku yang akan sampaikan pertanyaan dari kalian. Oke, cooking class hari ini itu merupakan monthly activity yang rutin kita lakukan untuk cooking enthusiast kita, yakni Mami Story. Selain Mami Story, kita juga mengelola komunitas bagi para pelaku UMKM, yakni foodpreneur dengan webinar sebagai kegiatan monthly activity-nya yang rutin dilakukan juga. Di sana kita bisa menggali ilmu lebih dalam mengenai bisnis dan kuliner. Oke deh, tanpa berlama-lama, kita bisa langsung move ke rules and regulation untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, peserta sudah dapat masuk ke Zoom 15 menit sebelum acara dimulai, yakni pukul 14.45. Selama acara berlangsung, peserta harus mematikan mic dan hanya boleh menyalakan mic ketika diizinkan oleh MC untuk berbicara atau bertanya. Peserta dilarang mengganggu kelancaran dan keberlangsungan acara. Dimohon bagi peserta untuk menyalakan kamera dan on-cam. Peserta diperbolehkan menuliskan pertanyaan di kolom chat selama kegiatan cooking class berlangsung. Selain kita mau masak-masak, di sini kita juga mau berbagi hadiah untuk teman-teman di rumah yang setia nonton dari awal sampai akhir. Caranya gampang banget. Kalian tinggal share keseruan kegiatan kita hari ini di Instastory dan jangan lupa tag @menusarihari, @laperstory, dan @dapurerna. Jangan lupa Instagramnya jangan di private supaya kita bisa pilih 3 orang pemenang yang akan mendapatkan bingkisan menarik. Nah, pasti teman-teman udah pada nggak sabar kan pengen ketemu sama chef kita hari ini yaitu Bu Erna yang merupakan sosok ibu rumah tangga yang hebat yang terbilang ahli di bidang kuliner, yakni kue kering. Nah, Bu Erna ini tuh awalnya masak tuh cuma sebagai hobi aja, tapi beliau senang sharing mengenai resep yang ia ciptakan di Instagram, dan ternyata respon dari netizen itu positif sekali. Jadi mulanya followersnya cuma 2.000, terus pelan-pelan naik jadi 4.000, lalu tiba-tiba melejit dalam 2 bulan jadi 15.000, dan sekarang udah hampir 60.000. Emang happy banget sih ya kita kalau misalkan bermanfaat bagi sesama dan bisa sharing-sharing apa yang kita punya, kayak gitu. Oke deh, tanpa berlama-lama, kita langsung panggil aja Ibu Erna. Hai Mbak Afifa. Halo Bu Erna, udah cantik banget. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya juga baik-baik ya. Amin, amin. Pasti udah prepare banget ya untuk hari ini. Insya Allah udah. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Amin, amin. Nah, Ibu sekarang emang lagi sibuk apa sih kegiatannya selain masak? Apa ya? Saya memang hanya pure sebagai ibu rumah tangga dan kebetulan karena suami seorang banker, jadi kadangkala memang disibukkan dengan kegiatan organisasi ibu-ibu perbankan aja gitu. Selebihnya di rumah dengan ya begini nih, sering memanfaatkan diri sendiri dengan mengerjakan hobi-hobi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, betul. Betul banget, betul banget. Nah, kita nih kan hari ini mau bikin nastar kinclong ya, Bu ya. Ya, nah, betul. Kenapa sih Ibu milih nastar untuk menu hari ini? Iya,
Dan awal-awal saya awalnya waktu pandemi ya, pandemi kebetulan pas mau Lebaran, jadi saya coba-coba, saya udah sering kali bikin nastar. Dari makanya kalau ada yang ngikutin akun saya dari awal, itu resep nastar saya memang berbeda-beda. Sampai akhirnya ketemu trik dan tips membuat nastar yang kinclong gitu ya, yang diharapkan bagi semua ibu-ibu, terutama yang jualan itu butuh banget itu resep seperti ini. Nah, kebetulan saya menemukan tip ini, jadi saya berinisiatif nge-share tip ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah saat itu responnya bagus banget dan banyak yang reback dan banyak juga yang dipakai untuk jualan. Dan sampai saat ini banyak juga yang masih memakai resep saya ini dan laku banget buat jualan meskipun tidak lebaran pun mereka tetap ada orderan. Jadi saya ikut seneng, alhamdulillah kalau apa yang saya bikin ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkannya gitu. Iya benar banget, benar banget. Karena kan ini emang bisa jadi inspirasi juga untuk kita semua yang mau buka bisnis di bidang Iya, kue kering betul. ya. Iya, Iya kan. khususnya buat pemula ya Mbak ya. Mungkin banyak yang udah bisa dengan membuat nastar yang sebaik mungkin, sebagus mungkin sesuai dengan ekspektasinya masing-masing. Cuman bagi pemula yang susah banget menemukan hasil nastar yang bagus, yang kinclong itu seperti apa, ini makanya saya buat tip dan trik ini. Ini insya Allah nggak ada pernah gagal gitu ya, selama mengikuti semua step by step-nya dan Iya. ingredients-nya juga harus sama gitu. Iya benar banget, benar banget. Nah Ibu sendiri untuk produksi kayak konten, masak segala macam, Ibu ngelakuinnya sendiri? Sendiri. Jadi semua saya kerjakan sendiri, mulai dari memasak, prepare dari awal sampai akhir. Ada asisten di rumah hanya untuk kerjaan di rumah saja, tapi untuk konten ini semua saya kerjakan sendiri, mulai dari foto, banget. edit video dan lain-lainnya semua saya kerjakan sendiri. Alhamdulillah responnya lumayan bagus di Instagram, jadi itu membuat saya makin semangat untuk nge-share berbagai resep gitu. Keren banget bener. Ibu-ibu yang mau belajar gitu ya. Apalagi kan ngedit video juga sendiri kan Bu, dan itu setahu aku tuh nggak gampang sama sekali, tapi Ibu mau belajar itu keren banget. Nah, Ibu nih emang kalau di rumah, tapi tiap hari masak untuk keluarga juga gitu, nggak cuma baking aja kan pasti, pastinya? Ya, itu pasti. Jadi yang kita utamain untuk keluarga dulu, nanti setelah beres baru saya ngerjakan hobi saya yang lain. Gitu. Emang hobinya tuh di bidang baking ya Bu ya? Kebetulan yang dikerjakan itu dan saya menyukainya dan hasilnya bermanfaat bagi orang lain, itu yang saya seneng gitu. Jadi pada saat orang lain merespon dengan baik, itu saya bahagia sekali gitu. Iya, benar banget, benar banget. Dan setahu aku Ibu juga karena share-share kayak gini jadi terima banyak orderan kayak gitu ya Bu. Jadi sempat buka bisnis dari kuliner kue kering ini juga ya Bu? Awalnya sih awal-awal karena iseng-iseng, terus banyak respon yang Mbak kuenya enak, akhirnya banyak pesanan. Terus waktu itu saya domisili di Jakarta. Kebetulan suami saya kan dinasnya pindah-pindah dari kota satu ke kota lain di Indonesia. Waktu di Jakarta saya banyak terima orderan, terus ya saya kerjakan aja, cuman bukan sebagai tujuan pokok ya saya jualan, jadi saya sesuai mood saya aja gitu. Terus setelah banyak pelanggan ternyata suami pindah lagi. Aduh. Akhirnya terhenti. Jadi tapi karena saya tetap menyukai baking dan cooking, jadi ya tetap saya mengerjakan itu. Tanpa terima orderan pun, tanpa ada orderan pun saya tetap mengerjakannya untuk sharing resep-resep aja. Oh gitu. Iya benar-benar. Terus juga jadi banyak kerjasama juga kan ya Bu, jadi banyak yang ngajak kerjasama. Dari situ emang rezeki banyak dari mana aja ya Bu, bener. Kerjasama dengan saya dan produk-produk endorse-nya. Nah, untuk nastarnya sendiri nih sekarang itu Ibu udah prepare sejauh apa sih? Bahan-bahannya udah disiapin kan ya Bu ya? Oh, udah, iya. Jadi dari tadi pagi saya udah siapin bahannya dan mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan ya, biar nanti saya nggak nyari-nyari. Jadi sekarang udah siap sih Mbak kalau untuk mau berbagi ke teman-teman semuanya. Oke deh, kita langsung aja kali ya. Sebelum kita mulai masak-masaknya, aku akan share dulu nih, bahan apa aja sih yang perlu teman-teman siapin di rumah?
Jangan lupa di screenshot ya. Jadi bahan yang dibutuhkan yang pertama ada 250 gram tepung terigu protein rendah, 50 gram susu bubuk, 30 gram maizena, lalu butter dingin. Jadi harus dimasukin ke kulkas dulu ya. Lalu gula halus, kuning telur rebus. Lalu untuk olesannya ada 2 butir kuning telur, 1 tetes pewarna kuning. Oh ini nih rahasianya ya supaya kinclong. Lalu ada olesan kedua. Berikut bisa kalian baca, dan untuk selain nanasnya dibutuhkan nanas besar, kayu manis, dan gula pasir. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Mungkin kalian ada yang mau sekalian praktekin langsung, bisa banget kita sambil nonton ibunya sambil langsung dipraktekin di rumah. Nah, oke, tanpa berlama-lama kita langsung masak aja kali ya Bu ya sekarang. Ya, jadi apa nih step pertama yang harus kita siapin? Oke, siap. Jadi ini ya ibu-ibu semuanya. Sebenarnya udah sering saya share resep ini kalau yang mengikuti Instagram saya, ada di YouTube saya juga. Cuman ini saya ulang lagi bagi peserta yang di sini mungkin belum pernah melihat. Jadi yang harus disiapkan, saya kuncinya nastar ini bisa mengkilat, bisa kinclong itu dari olesan. Olesan ini saya bikin ada dua macam. Jadi olesan 1 dan olesan 2. Itu ingredientnya sama, kurang lebih. Yang satu hanya kuning telur dan pewarna. Tapi kalau memakai telur omega atau telur kampung nggak perlu pewarna karena dia udah kuning ya. Karena udah kuning banget ya Bu ya. Jadi tapi cuman kalau untuk ini saya share untuk misalkan untuk mau jualan ya, kalau jualan kan kalau mau pakai omega atau apa kan budgetnya lebih tinggi lagi ya, costnya lebih tinggi. Jadi iya betul. Yang telur biasa nanti saya coba campur dengan pewarna. Pewarnanya bisa apa aja? Maksudnya merek apa saja boleh. Yang penting pewarna kuning telur ya. Oke. Ya. Jadi itu nggak akan mengubah rasa ya Bu ya? Enggak, asal jangan berlebihan. Jadi maksimal 2-3 tetes aja untuk betul. 2 kuning telur. Kalau berlebihan nanti akan mengakibatkan kulit itu menjadi beruntus-beruntus ya. Oh gitu. Jadi ini harus dipersiapkan dulu karena ini nanti harus disimpan di dalam kulkas kurang lebih selama 3 jam. Ya. Mau semalaman nggak apa-apa. Jadi saya kemarin udah nyiapkan overnight ya, di sini saya simpan di dalam kulkas dari semalam saya bikin. Itu oke, nggak, no problem ya. Jadi kalau misalkan mau bikin adonan banyak, kan kita harus nyiapinnya banyak juga ya. Dibikin dari semalam nggak apa-apa. Jadi yang pertama ini saya bikin yang olesan pertama. Olesan pertama ini hanya cukup 3 tetes pewarna sama kuning telur. Nah, untuk ngaduknya ini nggak boleh dikocok ya. Itu yang menyebabkan banyak problem yang dipertanyakan ke saya. Kenapa sih itu saya kok bergelembung-gelembung yang nggak berbusa-busa? Itu kemungkinan bisa karena ngocok gelembung udara. Telurnya ini dikocok begini, itu nggak boleh, gitu. Itu akan menimbulkan busa. Jadi cukup diaduk ini aja. Jadi ini bikin permukaan olesannya jadi lebih halus ya Bu ya? Terus jangan lupa disaring. Oh disaring. Jadi saring ini wajib ya. Saring ini wajib karena apa? Untuk menyaring putih telur yang kemungkinan ke bawah. Itu putih telur itu mengakibatkan kalau ke bawah mengakibatkan olesan itu jadi bergelembung. Jadi pernah ya ada ibu-ibu yang kalau ngoles nastar kok kayak bergelembung, kayak bergelombang gitu loh. Itu bisa jadi karena putih telurnya keikut. Tapi kalau disaring ini dia jadi clear nih. Jadi yang turun ke bawah hanya kuningnya aja. Kuningnya doang kan? Lihat putih telurnya kayak ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Bu. Ya, okay. Ini bisa disaring 2 kali ya biar benar-benar halus gitu. Nah ini benar-benar tips menarik banget nih karena aku juga baru tahu. Ya nanti Mbak Ansen bisa coba di rumah ya. Iya betul. Gak sabar banget nih aku recook langsung praktekin. Karena kirain tuh cuma pakai telur biasa, kuning telur biasa, terus udah aja dioles gitu kan. Ternyata ini rahasianya ya. Kuning yang apa ya, yang tajam. Tapi kalau tidak suka pewarna, misalkan saya sukanya kuning yang biasa-biasa aja, dia nggak terlalu oranye, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi tergantung selera ya. Ini emang selera aja kali ya, sukanya warnanya kayak gimana. Iya. Nah, ini olesan pertama itu tadi, hanya kuning telur dan pewarna.
Kemudian olesan kedua ini, karena dia pakai telur biasa, saya tambahin pewarna lagi. Terus susu cair setengah sendok. Oh, fungsinya apa Bu ini susu ini? Ya, dia biar lebih mengkilap Mbak ininya. Terus madu. Madu juga setengah sendok teh. Madu dan minyak ya, itu tidak boleh kebanyakan ya. Kita pakai madu ya Bu. Kebanyakan minyak itu minyak setengah sendok teh juga. Kebanyakan minyak itu mengakibatkan bergelembung juga, bergelombang, atau beruntusan. Beruntusan itu juga karena kebanyakan minyak. Jadi kalau saya, ini dari awal saya bikin, ini resep yang pas banget sih, menurut saya paling pas saya share ini pas banget. Jadi komposisi takarannya itu, perbandingannya itu, jika 2 butir kuning telur, itu minyak setengah sendok teh saja, terus madu setengah sendok teh, sama susu cair. Oke Bu. Nah untuk olesan yang tadi kan katanya disimpan dulu ya selama minimal 3 jam. Itu tuh biar apa sih Bu? Ini disaring juga. Disimpan di dalam kulkas itu untuk menghindarin beruntusan. Jadi saya udah coba waktu itu eksperimen ya. Ini jadi eksperimen. Ini yang terakhir, ini yang saya share setelah saya mendapatkan hasil yang maksimal, itu lebih bagus hasilnya jika disimpan di dalam kulkas. Itu sama sekali dia nggak keluar beruntusannya. Gitu. Emang bener-bener trial and error gitu ya Bu. Jadi resepnya tuh berdasarkan eksperimen sendiri gitu. Jadi dijamin berhasil dan anti gagal teman-teman. Nah Ibu ada yang bertanya juga nih Bu. Kalau tadi butternya itu nggak full butter bisa nggak katanya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi misalkan 1:1 misalkan ya, butternya kan itu di resep butter 200 gram ya. Misalkan butter 100 gram, terus apa itu margarin 100 gram, itu oke, nggak masalah. Cuma kalau mau menghasilkan nastar yang benar-benar lembut, enak, pasti bahan-bahannya juga yang berkualitas. Tapi kalau untuk jualan, mungkin 1:1 udah enak juga. Nah ini udah Mbak, jadi saya tutup di wrapping dulu, baru disimpan di dalam kulkas. Oke. Jadi sebelum mengerjakan semuanya, kita kerjakan ini dulu. Ini bisa dikerjakan semalam sebelumnya, atau minimal 3 jam. Ditutup supaya nggak ada udara yang masuk juga ya Bu ya? Nggak kering atasnya. Nggak kering. Jadi ditutup begini. Supaya atasnya nggak kering ya Bu ya? Kalau disimpan dalam kulkas kan dingin tuh, nanti kering. Iya benar-benar. Nah, apalagi disimpan semalaman. Bagi ibu yang misalkan bikin banyak, kapan hari pernah ada yang nanya, Mbak saya bikin olesannya banyak banget, bisa nggak dipakai besoknya? Bisa banget, asal ditutup seperti ini. Nah iya benar, karena aku juga di rumah nih suka ada yang bikin nastar juga, dan olesannya tuh berulang-ulang kali dibikin-bikin karena keburu keras itu, padahal disimpan di suhu ruang. Iya, jadi tutup gini, ya. Iya, jadi disimpan dulu di dalam kulkas sebelum bikin yang lain. Iya benar. Step selanjutnya, nah kita kocok butter. Ini saya kebetulan pakai butter semuanya. Tapi teman-teman di rumah boleh mau pakai margarin semuanya juga nggak apa-apa. Mau butter banding sama margarin 1:1 boleh, atau margarinnya misalkan Mbak di daerah saya nggak nyampe itu kalau harga mahal-mahal. Jadi harusnya kalau harga murah baru dapat. Oke, jadi pakai margarin pun juga nggak masalah. Ya. Cuman biar lebih enak lagi campurlah butter sedikit gitu. Iya betul, karena butter tuh bisa nambah kelembutan dari kuenya sendiri ya Bu ya. Betul, iya. Ada harga ada kualitas ya. Iya betul banget. Jadi terus tips selanjutnya itu supaya untuk mengurangi tidak bleber, itu butter wajib didinginkan dulu. Didinginkan dulu dalam kulkas, tapi tidak sampai keras ya. Jadi hanya dingin. Dingin kira-kira kurang lebih 30 menit. 20 menit kalau udah dingin baru dikeluarkan. Fungsinya apa? Karena kan butter itu mempunyai titik leleh tinggi ya, jadinya
pada saat dia kondisi anget di luar itu terus habis itu dipanggang itu akan resiko lebar itu lebih tinggi. Oh iya betul. Nah ini Bu ada yang mau nanya lagi nih, untuk penyimpanan nastar supaya awet tuh gimana ya? Apa harus masuk kulkas atau bisa di suhu ruang aja? Enggak. Sebenarnya untuk nastar itu biar awet memang dari segi pemanggangan itu ini sekalian saya nyampur juga ya Mbak ya. Ini campur dengan apa namanya? Gula halus. Oh iya ya. Ya, gula halus 50 gram. 50 gram ini kalau menurut saya pas, nggak terlalu manis. Tapi kalau suka yang agak manis, boleh ditambah menjadi 75 gram. Nggak masalah, tambah 25 gram lagi ya. Iya. Kemudian ini, apa tuh namanya? Nah ini, kuning telur saya pakai kuning rebus. Kenapa kok pakai kuning rebus? Ini resep saya yang terakhir, pakai kuning telur rebus. Ini lebih apa ya? Lebih lumer, lebih lengket gitu di mulut. Jadi gitu. lebih Kan meleleh gitu ya Bu ya di mulut ya? Biasanya kan pakai kuning telur biasa. Jadi ini saya coba pakai kuning telur rebus itu hasilnya lebih lumer. Jadi lebih kalau orang yang suka makan nastar lembut banget di mulut, ini pakai ini boleh dicoba ya. Nah Bu, ada yang mau nanya lagi nih, untuk butter tuh bisa diganti pakai room butter atau Boss, bisa nggak ya? Room butter sama Boss itu kan kandungan minyaknya agak tinggi ya. Jadi sebaiknya kalau mau pakai campuran itu tidak lebih dari 25%. Ya, karena kalau terlalu banyak itu dia akan bleber, Mbak. Karena dia kandungan minyaknya tinggi kalau room butter itu sama itu. Sama ada lagi nih Bu yang mau nanya, Narti dari Lumajang. Untuk olesan itu pakai susu cair atau susu kental manis ya? Atau susu bubuk yang dicairkan? Iya, susu cair UHT. Oh gitu. Ya, susu cair UHT itu kan kalau pakai SKM boleh, tidak masalah. Cuman kan udah ada madunya ya, nanti takutnya manis. Kemanisan. Betul-betul. Tapi kan ini cuma sedikit campurannya, sebenarnya nggak masalah sih mau pakai susu cair atau ini. Ya, ini saya aduk yang campuran butter sama gula sama telur rebus. Wow. Untuk pengocok ini nggak boleh lebih dari 1 menit, ya. Jadi asal nyampur saja. Terlalu banyak, terlalu lamaan kocok. Berapa kali saya coba begitu jadi bleber. Oh. Nah, ada yang nanya juga nih Bu, untuk tips supaya nastarnya tuh nggak retak pas dipanggang. Ya. Oke, udah cukup. Doang ini yang penting campur. Oke. Kemudian supaya dia betul-benar tercampur secara homogen, ini tepung terigu 250 gram. Jadi usahakan setiap kali membuat kue, itu tepung harus diayak dulu ya. Karena tepung yang diayak itu dia lebih ringan hasilnya. Jadi tidak ngumpal. Selain itu untuk menghindari kalau ada kotoran-kotoran di dalamnya, atau mungkin rambut dan sebagainya ya. Jadi kalau disaring itu, jadi kita benar-benar yakin clear gitu dari segala kotoran. Campur dengan susu bubuk 50 gram. Susu bubuk boleh pakai susu apa aja. Kemudian maizena 30 gram. Ada yang bertanya, Mbak, fungsinya maizena untuk apa? Maizena kalau komposisinya tidak terlalu banyak itu untuk melembutkan. Tapi kalau kebanyakan dia jadi mengeras, jadi kayak crunchy. Jadi di resep saya ini saya maizena hanya pakai 30 gram. Itu akan menghasilkan adonannya jadi lembut. Kalau saya ingin yang nastar yang crunchy gimana Mbak? Tambahin aja maizenanya, jadi dikurangin tepung. Nah ini nih Bu, tadi aku ulang ya pertanyaannya, kayaknya belum kedengeran. Jadi tips supaya nastarnya tuh nggak retak pas dipanggang, itu gimana ya Bu ya? Iya, jangan terlalu tinggi apinya. Jadi retak itu bisa diakibatkan karena terlalu tinggi suhu. Suhunya terlalu tinggi. Terus bisa karena ini retak tuh biasanya muncul setelah olesan ya, setelah olesan kuning telur. Betul. Itu bisa jadi pemanggangan pertama itu dia kurang lama, kurang mateng. Jadi belum mateng udah diangkat kemudian dioles. Pada saat dioles
dipanggang lagi, dia masih ngembang karena belum matang benar. Hmm. Jadi tetap harus, makanya saya di sini tips saya untuk memanggang itu sebaiknya api kecil dan waktu yang lama. Jadi benar-benar apa ya, kalau orang Jawa bilang panas Merata. sampai dalam tuh matangnya. Iya betul. Betul Gitu. betul. Jadi Nah, pada saat diolah sudah nggak mengembang lagi dia, iya karena udah. betul. Untuk olesan yang tadi nih Bu, masih ada pertanyaan soal susu. Itu bisa nggak ya pakai susu evaporasi? Bisa, boleh pakai. Yang penting dalam kondisi cair gitu ya Bu ya? Iya, cair. Sebenarnya banyak Mbak untuk tips olesan ini, cuman ini makanya yang resep saya ini nanti boleh dicoba ya hasilnya. Karena udah banyak banget waktu itu, hampir udah berapa ratus orang yang merebek ini di share saya, sampai saya share di story, sampai story saya titik karena saking banyaknya orang merebek ini. Dan mereka rata-rata berhasil gitu. Iya bener. Aku jadi makin nggak sabar recook gitu. Karena banyak tips-tips yang baru aku tahu juga gitu, kayak pakai telur rebus. Itu aku baru banget lihat loh Bu. Enak deh Mbak, kalau pakai telur rebus hasilnya Iya ya, lebih. aku kebayang sih beda. rasanya. Jadi lebih creamy gitu ya Bu ya? Iya, jadi apa ya, kalau saya karena suka nastar yang lengket-lengket di mulut gitu, ini nih resepnya kalau yang lengket. Tapi ada juga resep saya, jadi nanti bisa dilihat di akun saya. Itu resep nastar, nanti tinggal klik aja nastar_dapur Erna. Itu udah muncul semua resep-resep saya dari awal. Jadi semua berbeda-beda ya resepnya. Jadi dari awal saya bikin nastar sampai yang terakhir, ini tips yang ini. Ini tips yang banyak sekali di rebek. Terus ada juga kemarin saya pakai yang tepungnya dikukus. Tepung dikukus itu juga hasilnya makin lumer banget. Waduh. Cuman kayaknya banyak yang nge-share dengan pakai tepung dikukus itu kurang lama. Jadi awetnya itu kurang lama karena dia kukus kan kondisinya lembab ya. Cuman hasilnya memang lumer banget. Jadi kalau yang tepungnya dikukus itu kayaknya nggak rekomen untuk dijual belikan karena tidak memakan waktu yang lama. Oke ya? Iya betul. Teksturnya seperti ini, bisa dilihat ya, teman-teman ya, teksturnya. Iya. Lembut banget kelihatannya. Teksturnya kayak ini. Oke. Supaya menghasilkan ukuran yang sama, saya timbang. Jadi untuk kulit itu kurang lebih 7. Biar seragam satu toples ya Bu ya? Cuman kalau ada yang nggak sabar, saya nggak usah ditimbang, bisa sama. Oh, it's okay, itu hebat banget gitu ya. Jadi kalau mau sama saya timbangin. Jadi saya kumpulin begini. Timbangin dulu. Oke, nih ada juga kan tadi yang nanya apakah tepungnya boleh disangrai dulu. Tadi ibunya bilang memang kalau mau bikin kue itu tepungnya lebih baik disangrai dulu, betul ya Bu ya? Kalau tepung disangrai boleh, cuman hasilnya nanti akan menjadi crunchy. Cuman nggak masalah, tapi jadi lebih awet sih kalau disangrai. Cuman saya nggak pernah disangrai. Oh gitu. Kecuali bikin kue kering yang semacam yang memang sifatnya keras gitu ya, kriuk-kriuk itu saya sangrai. Kastengel gitu kali ya Bu ya? Kastengel, kayak biskuit itu saya sangrai. Oke ya. Terus apa tuh namanya, selai untuk resepnya udah saya share ya. Jadi di sini saya nggak bikin untuk cara bikin selainya, mungkin semua udah tahu, tinggal diparut, diaduk, dikasih gula gitu aja, nggak susah ya. Ini selainya juga udah saya bulet-buletin ini tadi pagi, saya nyicil untuk ini jadi saya bikin 3 gram. Untuk mempersingkat waktu ya Bu? Mempersingkat waktu. Nah, ada yang nanya lagi nih Bu, gimana sih cara tahu nastarnya matang atau belum, tapi sebelum dioles? Perkiraan waktu aja Mbak. Jadi perkiraan waktunya, biasanya nastar kalau udah matang itu dia atasnya udah nggak berminyak lagi ya pada saat disentuh. Ini kebetulan saya ada bikin yang udah saya bikin tadi pagi. Ini kalau disentuh dia nggak lengket. Tapi kalau disentuh begini masih lengket, itu berarti belum matang. Oh iya betul. Kalau disentuh gini nggak lengket berarti udah matang. Iya, jadi tetap emang harus dikeluarin dulu dan kita lihat dulu ya teman-teman, apakah itu teksturnya udah baik atau belum.
waktu yang dijadikan patokan di dalam resep itu mungkin bisa dipakai ya. Iya, betul-betul. Nah, adonan nastar itu bisa bertahan di suhu ruang berapa lama ya? Soalnya teman-teman ini deg-degan kalau banyak orderan, takutnya adonannya nggak bagus, katanya gitu. Bisa disimpan di dalam kulkas jika tidak selesai membuat dalam 1 hari. Jadi itu tadi, jadi kalau mau disimpan di dalam kulkas, tinggal di wrapping aja tempatnya. Terus habis itu masuk ke dalam kulkas, pada saat mau bikin lagi, tinggal dikeluarin, dibiarkan suhu ruang dulu. Dia nggak akan jadi keras gitu ya, Bu ya? Enggak. Ya, pada saat di dalam kulkas keras, tapi nanti kalau udah dikeluarin nggak akan keras lagi. Jadi dikeluarin kira-kira 1-2 jam dia udah kembali suhu normal lagi. Itu bisa dipakai lagi. Oke. Nah, ada lagi nih Bu yang nanya, kalau pengocokannya menggunakan whisk apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting harus benar-benar rata ya. Jadi tidak ada yang bergerindil. Mungkin pernah juga ada yang nge-share ke saya, Mbak, nastar saya kok kayak putih-putih gitu, kenapa ya gitu. Ternyata dia ngocoknya kurang nyampur, jadi gulanya itu masih belum rata, dan kebetulan gulanya nggak diayak. Makanya tadi saya bilang kenapa harus semuanya itu diayak. Jadi benar-benar nanti jatuhnya benar-benar halus ya, seperti debu. Oh iya, betul. Nah, kalau waktu cetak nastar itu pakai tangan, apa itu juga bisa melebarkan hasil nastar? Ya, nggak boleh lama-lama ya. Jadi kalau kita buletin begini, ini jangan ini langsung aja dibeginiin. Jadi nggak usah sebelum diisi nanas langsung dibulet lagi, baru dipenyet lagi, diisi lagi. Itu akan membuat nastar menjadi bleter juga karena kena panas. Jadi cukup sekali aja. Setelah nastar ditimbang, habis itu langsung diisi, baru tinggal dibuletin. Dibuletinnya pun juga nggak usah lama-lama. Memang banyak juga yang nanya, Mbak, gimana sih buletinnya bisa bulet? Iya benar. Mungkin perlu belajar dulu kali. Benar. Bisa asal biasa ya Bu ya. gimana bisa bulat. Jadi cuma sebenarnya gampang gini aja gitu. Cuma diginiin aja posisi tangan yang di sini begini, atas begini. Udah. Karena mungkin ada yang ngebuletin taunya isinya malah ikutan keluar gitu kali ya Bu, karena belum biasa. Ditekan ya. Jadi buletinnya itu harus yang agak diambang gitu dengan apa ya? Dengan penuh cinta dan perasaan. Betul. Nah, jadi ini ada yang nanya. Emosi nanti jadi keluar semua. Nanti hancur dong ya cetakannya. Nah, Bu, untuk ukuran kulit sama isian masing-masing berapa gram ya? Tadi Ibunya udah mention. Jadi kalau ini saya bikin ukuran kulit 7 gram, ukuran untuk isi 3 gram. Nah, dicatat ya teman-teman. Nanti untuk resep lengkapnya, kalau misalkan ada tadi lupa yang belum screenshot, ini saya ada di Instagram saya ada. Jadi tinggal klik aja nastar_dapur Erna, itu keluar semua resep-resep ini saya. Betul. Teman-teman tinggal cek aja langsung ke Instagramnya @dapurerna. Oke, jadi setelah ini saya nggak lama ya Mbak bikin ini sampai habis, nanti waktunya habis. Iya betul. Setelah dibulet begini selesai, baru kita panggang. Nah, ini tips memanggang ini juga yang sangat agak krusial banget ya. Misalkan banyak yang gagalnya di situ. Jadi kalau memanggang itu memang api harus benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai kebesaran. Suhu oven itu kalau saya pakai kurang lebih sekitar 130 derajat Celcius sampai antara 120 sampai 130. Jadi kecil banget. Dan kita panggang dalam waktu kurang lebih 40 sampai 45 menit, bisa sampai 50 menit kalau memang belum kering. Itu akan menghasilkan nastar yang nggak crack juga, jadi tapi benar-benar matang di dalamnya. Sampai ke dalam ya, merata. Nah, untuk pemilihan ovennya sendiri, Ibu ada tips nggak Bu? Karena kan ada yang biasa pakai oven gas, ada juga yang pakai oven listrik kayak gitu. Boleh juga sih. Sebenarnya oven nggak masalah ya. Jadi memang kenapa saya setiap kali nge-share resep, saya selalu bilang kenalin ovennya masing-masing. Itu karena memang setiap oven tidak sama. Jadi oven merek satu dan merek lainnya itu suhu panasnya tidak sama. Jadi kalau mau ngikutin yang di dalam resep, misalkan saya di resep menulis 130 derajat. Oven saya sudah bikin 130 derajat, kenapa kok gosong ya Mbak? Berarti tingkat suhu kepanasan dari oven tersebut memang tidak sama. Jadi makanya selalu saya bilang kenalin ovennya masing-masing. Kalau misalkan tidak terlalu yakin, bisa beli seperti ini.
nih ya. Oh iya, betul-betul. Ini seperti ini, ukuran seperti ini. Jadi ini bisa untuk ngikutin yang ada di resep. Misalkan nggak bisa ngira-ngira sendiri nih, ovennya sendiri, itu ikutin aja di resep. Jadi ikutin di resep dengan memakai termometer seperti ini. Ya, tapi emang bener sih harus kenalin ovennya dulu sendiri. Iya, betul. Karena harus trial and error juga ya. karena cara mengenalinya harus sering-sering trial dengan memakai ovennya itu gitu. Iya, betul-betul. Jangan pengalaman ya kalau kenalan sama oven. Nanti. Betul. Nah, kalau untuk tadi tuh pemakaian sarung tangan itu ngaruh nggak ya Bu sama bentuk nastar katanya? Saya kebetulan nggak masalah pakai sarung tangan. Cuman kalau memang tidak yakin pakai sarung tangan bisa bulat, dipakai tangan biasa nggak masalah. Cuman saya takut dikumplin Mbak, di sini saya nggak pakai sarung tangan. Tapi soalnya kelihatannya sarung tangannya juga fit banget gitu ya Bu di tangan, jadi kayak nggak kayak plastik yang biasa ngerusak tekstur. Begini pakai sarung tangan yang jangan plastik. Kalau plastik dia keikut. Jadi saya pakai iya itu dia. Vinil, bahan vinil. Tuh guys, kalau yang pengen pakai sarung tangan pakainya yang vinil. Nah Bu, untuk ovennya api atas bawah atau gimana Bu? Untuk manggang ini pakai api bawah dan ditaruh di rak paling atas. Kalau memakai oven tangkring, oven kompor, itu sama juga perlakuannya, jadi ditaruh rak paling atas. Dengan suhu yang kecil banget. Kalau di kompor ya. Karena kan nggak semua orang punya oven listrik atau oven gas. Mungkin Mbak, saya punyanya oven kompor, nggak masalah, tetap bagus hasilnya selama pemakaian suhunya itu benar. Gitu. Iya, betul-betul. Lagi-lagi pokoknya harus trial and error, harus cobain sendiri ya. Nah, Bu, ada nanas khusus gak sih supaya hasil selainya tuh bagus? Soalnya udah bikin selai berair karena ditaruh di kulkas. Itu gimana tuh tipsnya? Kalau berair itu berarti memang belum benar-benar kering. Karena memang bikin selai itu harus diaduk dengan api. Pada saat sudah mau kering, itu apinya harus kecil dan diaduk terus, memang harus sabar. Makanya kalau bikin selai itu memang sekalian banyak, jadi sekalian kerja gitu, nggak bolak-balik bikin. Karena memang bikin selai itu effortnya luar biasa. Karena ngaduk itu sampai kering berat itu ya Bu? Benar, nggak boleh ditinggal. Iya, betul banget. Biasanya di kuali besar tuh ngaduk. Sampai keras begini, sampai keras kayak apa ya? Kayak permen kalau nggak salah, kayak gini. Jadi kalau dia ditekan masih lembek, itu akan mengakibatkan nastar jadi bergerindil juga. Jadi nggak bisa bulat nanti pada saat dipanggang, karena masih ada kandungan airnya. Iya, betul. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, sambil nunggu itu lagi dibakar kan ya Bu ya? Nah ya, sambil nunggu aku mau ngingetin lagi untuk kalian, jangan lupa ikut giveaway-nya, share keseruan kita di Instastory kalian, dan tag @menu sehari-hari, @laperstory, dan Dapur Erna. Jangan di private Instagramnya supaya kita bisa pilih 3 orang pemenang yang bisa dapetin hadiah menarik. Ya. Oke Mbak, untuk mempersingkat waktu juga, ini saya udah bikin semalam yang udah jadi, yang selesai dipanggang. Jadi tinggal dioles. Ya. Nih. Ini untuk pengolesannya. Ini tadi kan ada olesan 1 dan olesan 2. Olesan 1 yang hanya kuning telur dan pewarna doang. Olesan 2 itu yang ada campuran susu, madu, dan minyak. Nah, ini yang untuk pertama saya pakai, itu olesan yang pertama. Nah, sambil ngoles ya Bu, ada lagi yang mau nanya, kalau mau pakai keju di adonan kulitnya, baiknya berapa gram ya? Untuk terigu 250, kejunya boleh 50 gram. Kalau panggangnya itu bisa langsung 2 rak nggak ya Bu katanya? Bisa. Jadi tapi tetap harus harus tetap diperhatikan ya. Jadi maksudnya dipindah-pindah. Pindah-pindah atas bawah dipindah. Harus sering ditengokin lah ya pokoknya. Nah, untuk loyangnya itu Bu nggak perlu dialasin lagi ya Bu Erna? Nah, jadi nggak perlu dialas dan nggak perlu dioles ya. Kalau dioles nanti dia licin nih. Ini sebetulnya saya pakai bahan granit jadinya nggak licin. Sebenarnya pakai loyang yang biasa itu lebih enak. Dia malah lebih lengket. Oh, jadi nggak akan nempel juga ya Bu ya? Nggak akan nempel. Jadi nggak usah dioles. Kalau dioles dia suka lari-lari malahan.
jadi agak susah. Iya, iya, betul, betul. Wah, warnanya udah kelihatan cantik aja, padahal belum dibakar lagi ya, Bu ya? Ya, ini belum 2 kali. Ada juga yang bilang, Mbak, saya nggak perlu nunggu sampai ini. Oke. Jadi ini saya nge-share ini untuk yang selalu gagal ya, selalu gagal di olesan yang kenapa nggak pernah cantik gitu. Ini salah satu tip dan trik Tipsnya. saya supaya Bener banget. lagi. Nah, Bu, ada lagi nih yang nanya, kenapa ya saya bikin nastar meletek-letek gitu? Kira-kira gara-gara Ya, apa? ketinggian suhunya atau selai di dalam itu juga sangat menentukan. Jika belum kering benar, basah, itu dia jadi meletek karena kandungan air yang di dalam itu dia mengalir ke adonan, akhirnya dia pecah Oh iya, adonan. betul. Ya, jadi memang untuk selai itu harus benar-benar kering benar. Oke. Kering sampai kalau dipencet itu dia cenderung sampai kayak agak keras gitu. Jangan sampai basah-basah gitu ya, Bu ya. Nah, Bu, ada nih yang nanya, kisaran modal buat bahan sampai jadi nastar itu kira-kira berapa rupiah ya, Bu? Kalau untuk modal saya juga tidak bisa memperkirakan, Mbak, karena setiap daerah kan harganya beda-beda ya, harga bahan Betul. pokok itu gitu. Jadi kurang lebih berapa ya? Kalau modal itu saya sih tipsnya sih tinggal untuk harga jualnya itu tinggal dikalikan minimal kalau kita jual makanan itu, Mbak ya. Itu 2 sampai 2,5 dari harga modal. Itu udah masuk harga jual. Jadi tinggal dihitung aja sendiri. Misalkan modalnya totalnya 100.000, berarti boleh nih kita jual 200.000 karena kan kita bukan hanya ngitung modal, tapi effort kita juga harus dihitung. Terus belum yang biaya-biaya lain seperti gas, terus listrik, apa itu kan Betul. juga. Jadi yang kalau jualan itu saran saya jangan hanya ngitung dari harga modal pokoknya saja, dari modal bahannya saja. Operasionalnya juga perlu ya, Bu. Tenaga effort kita itu Iya. lebih tinggi loh nilainya, Mbak, daripada modal ya. Iya, betul banget. Iya kan? Apalagi kalau dapat orderan pas lebaran gitu kan ya, Bu, bisa nyampe malam takbiran, nggak Makanya beres-beres. kalau ada orang mikir banyak sih yang curhat sama saya, Mbak, saya dibilang jualan katanya kok mahal banget, padahal bahannya murah katanya. Kalau yang begitu, coba bikin sendiri aja, karena kan capeknya mereka tinggal makan, tapi nggak hanya ngitung modal gitu, nggak ngitung capeknya berapa orang bikin, effortnya di situ. Gitu. Belum lagi kan kita coba-coba, resepnya kan belum tentu sekali langsung berhasil ya, Bu ya. Nah, ini Bu, ada lagi nih yang katanya nastarnya udah matang, tapi hasilnya sih mulus, cuman olesannya gampang copot. Itu kenapa ya? Gampang copot bisa jadi karena kebanyakan minyak. Begitu. Emang sih sering terjadi sih, aku sering lihat nastar yang atasnya tuh copot aja gitu lapisan telurnya. Ternyata itu karena kebanyakan minyak, teman-teman. Nah, ada lagi nih yang cerita katanya pernah buat nastar full butter, itu teksturnya lebih crunchy daripada yang 1:1. Itu kenapa ya, Bu? Kalau crunchy itu mungkin terlalu lama manggangnya. Biasanya crunchy itu pada saat diangkat dari oven. Tapi kalau nanti udah bentuknya itu biasanya udah lumer banget, Mbak. Karena udah melempem. Karena kalau nastar kan yang dicari itunya ya, melempem. Jadi makin lumer dia. Oh, oke. Ya, nah, ini untuk olesan. Setelah saya oles tadi, olesan pertama itu saya panggang dulu ya. Jadi nggak saya oles ke olesan kedua. Fungsinya untuk apa? Untuk panggang supaya benar-benar matang semuanya. Jadi olesan pertama bau telurnya itu hilang kalau saya panggang. Mungkin kurang lebih hanya 5 menit. Setelah dia kering, saya keluarkan agak dingin, baru dioles yang olesan kedua. Oh, jadi 2 kali dioles ya? Ya. Pakai adonan yang berbeda tadi. Nah, dioles langsung 2 kali, jadi tunggu yang satu kering langsung dioles, nggak perlu dipanggang. Kayak begitu juga nggak apa-apa. Cuman kalau mau lebih awet, lebih baik dipanggang dulu sebentar. Setelah agak kering baru dioles lagi. Nah, ngomong-ngomong soal awet, ini ada yang nanya lagi gimana caranya sih biar nastarnya tuh awet, karena kadang kok udah 2 mingguan, baru 2 minggu tapi udah jamuran. Ya,
Jadi kalau mau memasukin toples, terutama yang teman-teman yang jualan ya, itu banyak banget kemarin memang sharing begitu, Mbak, gimana caranya kok cepet banget jamuran. Jadi harus dipastikan benar-benar sudah dingin, baru masuk ke toples. Terus kalau bisa, terus habis gitu untuk pemanggangan yang kurang, itu juga akan mengakibatkan berjamur, karena dia belum matang di dalamnya. Itu kedua. Yang ketiga, selai itu tadi, selai nanas yang basah itu bikin cepat jamuran. Iya benar. Nah, jadi harus diperhatikan tiga itu. Jangan masuk panas-panas, anget pun jangan. Jadi tunggu dingin banget. Misalkan bikin pagi udah ngangkat, sorenya setelah benar-benar dingin baru masuk toples. Kalau masih anget-anget itu bikin jamuran. Manggangnya kurang mateng, untuk lapisan telurnya terutama, telur itu kan mudah banget ya, apa itu, basi berjamur gitu. Terus yang ketiga selai itu tadi. Kalau selainya basah itu cepat sekali jamur. Iya betul. Nah untuk pengolesan itu harus tunggu nastarnya dingin dulu atau bisa langsung oles setelah keluar dari oven. Lalu setelah dioles harus didiamkan dulu atau boleh langsung masuk oven lagi, Bu? Ya ini saya cuma 3 menit ya, tunggu dingin dulu. Nanti tunggu dingin baru dioles lagi. Nah. Jadi harus ditunggu dingin dulu ya, Bu, baru bisa dioles. Tunggu agak dingin dulu, karena kalau panas-panas dioles lagi bisa beruntusan. Nah, tadi ada yang lupa nih katanya pas awal-awal di oven nastarnya itu ditaruh di rak yang keberapa ya, Bu Erna? Yang paling atas. Awal-awal oven paling atas. Jadi pada saat manggang adonan itu api bawah ditaruh rak paling atas. Fungsinya apa? Karena kan manggangnya lama. Jadi biar tidak kosong, lebih baik taruh di paling atas. Jadi untuk semua oven, baik itu oven tangkring, oven gas, ataupun oven listrik. Oh, seperti itu. Nah, ada lagi nih yang nanya, katanya adonan nastar dan kastengel itu kayaknya sama ya, cuma beda di gula dan selain nastarnya aja. Itu benar nggak sih? Kastengel kadang ada yang nggak pakai telur, jadi hanya cuman ini doang. Tapi ada yang pakai telur. Ada sih yang disamain begitu, cuman rasanya nanti jadi sama. Kalau saya bikin kastengel cuman keju, mentega, sama tepung gula. Oke. Nah, udah masuk ke olesan kedua ya, Bu ya? Olesan kedua. Olesan kedua yang pakai susu, madu, sama minyak. Minyak tidak terlalu banyak ya. Itu minyak itu bikin mengelupas atau bikin beruntusan. Tapi tetap perlu juga ya, Bu, minyak? Perlu, ya. Dia biar kinclong aja gitu. Nah, untuk olesan pertama dan kedua itu kenapa berbeda ya, Bu? Bisa nggak sih sama aja gitu? Boleh sih mau disamain, cuman kalau olesan pertama saya pakai minyak juga, saya takut bergelembung. Jadi ini hasil eksperimen saya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau coba dengan komposisi yang sama, olesan satu dan kedua, boleh tuh. Iya benar. Yang penting dicoba aja sih teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa nemuin trik lain yang ternyata lebih mind blowing dari ini kan, dan bikin dasarnya kinclong juga kayak gitu. Nah, untuk pembuatan nastar sendiri ada yang nanya sebaiknya pakai terigu protein sedang atau rendah ya? Saya kalau untuk kering protein rendah. Karena kandungan glutennya tidak terlalu tinggi, jadi itu membuat kue cepat ini ya, hasilnya itu lebih crunchy dan lumer gitu. Tapi kalau untuk cake dan bolu-bolu itu saya lebih cenderung ke protein sedang. Oke, untuk teman-teman, aku mau ingetin lagi untuk kalian ikut giveaway. Caranya gampang banget, tinggal ikutin kegiatan cooking class dari awal hingga akhir, terus share keseruan kita bareng Dapur Erna di Instagram Story. Jangan lupa follow dan tag @menusehari-hari, @laperstory, dan Dapur Erna. Juga Instagramnya jangan di private, supaya kita bisa pilih 3 orang pemenang yang akan dapat bikisan menarik.
Untuk olesan yang kedua ini nanti dipanggangnya pakai api atas. Oke. Ya. Pakai api atas dan kecil juga. Saya pakai sekitar suhunya itu kurang lebih di bawah 100. Jadi kalau terlalu tinggi suhu itu dia akan bikin bergelembung, Oke. beruntuk-untuk gitu, terlalu tinggi. Kalau mau pakai oven tangkring juga ditaruh di rak paling atas. Hmm, Apinya kecil juga. ya benar. Apinya kecil, yang penting durasinya aja yang lama ya, supaya matangnya itu merata. Nah, jarak waktu dari olesan satu ke olesan kedua itu berapa lama ya? Tadi setelah dipanggang sekitar 3-5 menit, kering udah diangkat baru didinginkan. Dinginkannya, ini tadi saya kipas-kipas gitu aja udah dingin. Nggak nyampe berapa menit ya. Yang penting dingin aja ya. Jadi ini saya pindah ke api atas. Suhunya saya bikin cuma 90 derajat. Jadi peletakan kuenya sendiri di oven itu penting banget ya teman-teman, dan besar apinya, tentunya durasinya juga. Ya, oke. Sambil nunggu mungkin ada yang bertanya lagi. Nah, ayo untuk teman-teman yang masih pada kepo tentang Ibu Erna, boleh juga nanya-nanya, nanti aku bakal sampein ke Ibu Erna. Kayak gitu. Nah, kira-kira berapa lama ya Bu untuk nunggu sampai matang itu? Itu nggak lama, Mbak. Sekitar 3-5 menit juga. Jadi Oh, kayak tadi ya? yang penting di atasnya udah kering, udah. Karena sebenarnya nastarnya juga tadi udah matang kan ya Bu? Ya. Tapi untuk nastarnya sendiri nggak akan jadi gosong ya Bu ya? Udah ada nih. Ini hasil yang tadi pagi saya bikin. Udah dimakanin anak saya. Ya sih, kayak saya juga kalau di sana nggak tahan ngelihatnya, kalau nganggur kayak gitu pasti langsung saya comot. Dan bilang sama anak saya, jangan dimakan ya, itu buat display nanti. Nggak sabar dia dimakan juga. Ya udahlah. Betul banget, betul. Karena cantik banget Bu tampilannya. Saya juga di sini ngelihatnya, aduh pengen coba langsung. Jadi dia mengkilat hasilnya Mbak ya, mengkilat Iya, begini. cantik banget. Dia kering ininya, atasnya udah kering banget. Nah, tadi ada yang nanya lagi nih untuk olesannya supaya nggak copot. Tadi Bu Erna udah jelasin. Gimana Bu, bisa diulang Bu? Jadi nggak boleh komposisi perbandingan minyak sama telurnya itu nggak boleh terlalu banyak. Kalau saya pakai kan cuma setengah sendok teh untuk minyak, madu dan susu cair ya. Kalau minyaknya ada yang perbandingannya 1:1, misalkan telur 2, minyaknya 1 sendok makan gitu, itu kebanyakan banget. Jadi itu nanti bikin udah gampang mengelupas. Oh gitu, benar-benar. Gitu. Hasilnya boleh Bu, mungkin yang itu yang udah rada jadi tuh ditunjukin ke kamera. Yang ini? Supaya teman-teman bisa lihat, iya. Wah, cantik banget sih. Licin. Jadi licin. Jadi dia tidak sama sekali tidak ada retak. Kalau dia ngovennya api kecil lama itu tadi. Ngiler banget Bu ngelihatnya. Boleh coba Bu dibuka gitu Bu, dibuka dalamnya kayak gimana gitu. Mau saya makan juga unboxing nih? Iya boleh Bu. Waduh, aduh ngiler banget sih parah. Aduh, enak banget. Ini perlu banget jadi ya. Nanasnya juga full ya Bu ya? Nanasnya full. Jadi nanas 3 gram tadi sama kulitnya 7 gram itu komposisinya udah pas gitu. Jadi nanasnya nggak berlebihan dan adonannya juga nggak terlalu mendominasi. Jadi semuanya tuh komposisinya tuh pas gitu ya. Mau Mbak Afifah? Aduh mau banget Bu, tapi kan kita gimana ya? Jauh ya. Nanti saya suapin Mbak Afifah, nanti yang teman-teman yang lain ikut mangap. Iya. Nanti aku pasti langsung recook sih Bu, karena aku kepo banget. Tim Lapar Story di sini juga pasti kayak langsung pengen buat. Ya wajib dicoba biar pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jadi hasilnya gimana sih? Udah capek-capek ikut mendengarkan, harus dicoba ya. Bener. Siapa tahu jadi bisnis baru. Iya betul. Yang share waktu itu, jadi awalnya tidak niat jualan,
terus nyoba-nyoba resep saya, habis gitu diincipin sama teman-temannya. Teman-temannya ternyata pada pesen. Sampai sekarang tuh ada Mbak, sampai lupa saya, beberapa orang itu, Bu, sampai sekarang saya masih terima orderan dari resep yang Ibu kasih gitu. Jadi Iya, bermanfaat banget emang Bu. ada nggak niat jualan, tapi karena hanya dengan mengicipin hasil karyanya ke teman-temannya, ternyata temannya banyak yang request. Iya, betul. Betul-betul. Karena udah terbukti enak gitu loh, Bu. Ya kan? Karena Ibu juga waktu jualan itu dari kuping ke kuping ya, Bu, awalnya. Oh iya, saya juga nggak niat. Jadi saya Iya. kan kebetulan kan teman anak-anak saya di rumah, keluarga saya di rumah itu kurang suka kue, Mbak. Tapi saya bikin kue. Jadinya dari dulu itu kalau saya bikin karena nggak ada di rumah, nggak ada yang mau, saya kasih nyicipin ke teman-teman, ke tetangga. Sampai sekarang pun saya kalau bikin yang kenyang tetangga saya sama teman-teman kantor. Karena selalu kedapetan ya. Karena di rumah nggak ada yang mungkin bisa juga karena udah bosen ya, karena Iya, betul. setiap hari saya Jadi, bikin. udah nggak pada ngiler lagi gitu ya nyium wanginya. Karena ini di sini aja saya udah ngebayangin di sana kayaknya harum banget seisi rumah. Iya, aroma butter itu berasa. Iya, kecium banget pasti. Kalau kita baking pakai butter sama margarin, pure margarin itu memang beda aromanya. Iya, betul-betul. Nah, kira-kira berapa lama lagi ya tuh ya matangnya? Ini udah. Ya, ini ya hasilnya. Aduh. 3-5 menit aja udah. Cantik banget kelihatannya. Udah siap untuk dimasukin ke toples. Jadi, untuk dibagiin ke tetangga-tetangga ya, Bu. Nunggu dingin banget baru masuk toples. Oh iya, betul. Kalau misalkan panas-panas dimasukin ke toples tuh gimana, Bu? Nanti cepet jamuran. Jadi kalau panas-panas sebaiknya jangan masuk toples, masuk mulut aja. Itu bener sih. Saya juga lebih suka yang masih di loyang terus anget-anget gitu kan, enak banget kan. Terus emang lebih creamy juga, Bu, kalau masih panas. Betul. Ada juga, cuman kalau nastar itu keunggulannya ya, kalau disimpan makin hari makin enak, makin lumer banget gitu. Jadi dia makin melempem makin enak. Iya betul. Teman-teman yang makan nastar udah nginep berapa hari gitu, dia makin lembut. Iya betul. Karena jadi makin meleleh gitu, Bu, di mulut. Iya, marble cake. Saya kalau bikin marble cake juga gitu. Kalau sudah nginep besoknya udah makin enak banget. Nanti deh kapan-kapan kita share bikin marble cake ya. Marble iya, cake benar. Pastinya itu andalan. Banyak banget yang rebake. Jadi bisa jadi lebih moist gitu. Karena saya ada tipsnya juga. Aduh, ditunggu banget nih, karena pasti Sobat Foodies dan Mamis di rumah juga kepo banget. Pengen lihat langsung gitu pembuatannya tuh kayak gimana. Nah, sebentar lagi nih kita mau memasuki segmen Q&A. Jadi 3 orang beruntung bisa bertanya langsung ke Bu Erna. Nanti kita kasih kesempatannya untuk kalian. Oke. Jadi ini udah selesai. Jadi simpel kan ya Mbak ya? Iya, simpel banget sih. Tips-tipsnya, triknya, insya Allah pasti sukses. Yang satu lagi memang penggunaan bahan, khususnya margarin atau butter itu memang juga menentukan ya. Ya, menentukan apa itu adonan bisa jadi bleber atau enggak. Betul. Karena kalau pakai butter tuh emang pastinya lebih flavorful gitu ya, karena dia lebih wangi gitu. Iya. Nah, boleh Bu diliatin lagi Bu nastarnya yang udah jadi. Nih. Waduh, kebayang tuh. Nih, jadi kinclong ya olesannya, tidak beruntusan, tidak bergelembung. Ya. Kinclong banget, mulus. Terus besarnya juga pas. Ya. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Tapi yang pasti nggak bisa berhenti ngambil. 1/4 itu ya. Iya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, ayo teman-teman yang masih kepo, ayo drop pertanyaannya di bawah. Atau kita sekarang bisa langsung masuk ke segmen Q&A. Kita udah siapin 3 penanya yang beruntung nih.
Udah bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Ibu Ya. Ani. Ya, halo. Oh, Ibu Diana ya. Ini Ibu Diana ya. Masih di mute kayaknya suaranya Bu Diana ya. Nggak dengar suaranya. Mungkin boleh di-unmute, Bu? Ya, masih udah, di-unmute. masih udah saya unmute. Udah. Oh, Siap. udah Kedengeran belum? Sudah. Udah. Jangan ditutup, Sari. Udah ya. Selamat sore Bu Erna. Selamat sore Ibu Diana. Iya. Iya Diana. Ya. Saya udah lama sebenarnya ngikutin Instagramnya Bu Erna. Cuman ya itu iya, tadi. makasih banget. Kuenya enak-enak semua. Cuman belum pernah ada yang di-recook. Cuma seneng ngeliatinnya doang. Iya, nanti abis ini ya harus punya niat besar, memang niat tinggi. Saya pernah coba masak, tapi bukan pakai resep ibu ya, udah lama banget ke. Kayaknya masalahnya mungkin udah terjawab tadi. Saya pernah bikin itu cuman 3 mingguan itu umurnya, ternyata ada kayak berjamur gitu loh, bulukan gitu. Tadi kayaknya udah terjawab. Jadi kemungkinan mungkin isiannya mungkin nanasnya kurang matang ya, karena menurut saya tadinya adonannya udah bagus. Ininya rasanya udah enak. Anak saya bilang enak Bu, rasanya enak. Cuman umurnya nggak panjang. Kalau nggak panjang karena habis sih keruan ya. Ternyata karena kita ada yang disimpan. Maksud saya biar agak lama karena saya bikinnya awal puasa kalau nggak salah itu. Jadi maunya kan sampai Lebaran. Setelah Lebaran masih ada ya. Ada satu toples yang saya simpan. Ternyata itu umurnya cuma 3 mingguan tuh udah berjamur. Iya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu. Yang itu karena saya bikinnya untuk kepentingan saya pribadi, kepentingan kita aja di rumah. Saya pernah dimintain tolong temen, dimintain tolong buatin, cuman saya jadi ragu karena saya takut kejadian seperti yang saya alami. Ya. Saya sempat tolak ya, jadi saya bilang nanti aja deh kalau saya udah nemu resep yang benar, saya bilang waktu itu gitu. Jadinya saya jadi lama-lama saya mikir nggak enak juga ya nolak-nolak orang gitu. Kalau menurut Ibu, selain yang tadi itu proses yang tadi udah dilakukan, misalnya sudah tidak terlalu tunggu dingin banget, kemudian adonan kuenya udah benar, isiannya udah benar sampai mateng, toplesnya berarti juga penyimpanannya supaya yang lebih awet itu gimana Bu? Ya, itu tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi yang pertama itu selai harus benar-benar kering, kemudian yang kedua proses memanggang. Memanggang itu juga sangat menentukan sekali. Jadi kalau adonan belum matang, itu kan karena kita banyak mengandung telur sama butter. Jadi kalau adonan belum matang, itu akan mengakibatkan jamur juga. Terus yang ketiga setelah olesan itu juga benar-benar harus kering karena ini kan telur. Jadi kalau telur itu kan gampang berjamur kalau masih mentah. Jadi memang harus benar-benar kering juga di atasnya itu, dipastikan dia benar-benar ini nggak lengket. Ya. Begini Bu, apa itu karena ngaruh? Saya waktu itu pakai full butter, jadi saya nggak pakai margarin sama sekali. Itu ngaruh nggak Bu? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi yang penting proses pemanggangannya benar, isiannya benar. Ya. Itu. Jadi terus masukinnya harus benar-benar dingin, nggak boleh panas. Itu aja sih. Mungkin nanti bisa dicoba lagi ya. Testing aja satu setengah resep kayak gitu. Iya, oke, makasih Bu. Begini Bu, untuk kalau ngitung kita mau jual, itu ngitungnya gimana? Kalau saya sih nggak terlalu ribet ya, jadi dari modal itu saya kalikan 2,5 lah mungkin maksimal. Jadi kita jangan terlalu tipis juga. Kadang-kadang saya heran orang jualan murah banget itu untungnya apa? Jadi dia hanya ngitung dari modalnya saja, tapi effortnya nggak dihitung. Tenaga, waktu itu kan nilainya juga harus dihitung. Ada nilainya gitu. Jadi kita kalau jualan dan yang pembelinya pun juga harus smart juga ya, jangan hanya menilai. Kadang-kadang saya kasihan juga kalau penjual itu diteror sama pembeli, ini mahal banget, akhirnya dia supaya laku dia turunkan sampai keuntungannya tuh tipis banget. Kalau buat saya itu namanya bukan untung tapi kerja bakti gitu.
Iya sih, yang dijual kan rasanya, bukan harga, Iya, bukan lihat harganya betul. juga. Jadi kalau kita makan yang enak juga kita mau dong Iya, harganya, mestinya gitu ya, iya. maksa. Oke, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama, Bu Diana. Terima kasih banyak Ibu Diana Febri atas Iya, pertanyaannya. Sudah cukup terjawab ya Bu ya. Mungkin iya, kita bisa terima langsung kasih. masuk ke penanya kedua. Ada Ibu Ani. Bisa langsung dipersiapkan on kamera. Iya. Ini betul dengan Ibu Bio Hendra Purnama. Boleh di-unmute? Halo, selamat sore Sore. Ada dengar sore. Ibu semua. Ya, Boleh kenalan dulu nih. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya Bio Hendra Purwana dari Iwabri tingkat wilayah Bandar Lampung. di Bandar Lampung juga ya, Mbak ya. Sama ya Ya, Bu ya. iya. Mau tanya nih Bu, saya kan cukup sering bikin nastar juga karena termasuk salah satu kue favorit di keluarga gitu ya. Iya, betul. Iya, sebelumnya terima kasih ya Ibu tipsnya. Biasanya saya juga manggangnya suka retak-retak gitu atau olesannya lepas-lepas. Sekarang jadi udah tahu gitu kenapa Iya, penyebabnya dan gimana solusinya gitu ya. ya. Heeh. Yang satu lagi Bu, soal selai. Selai itu kan juga salah satu yang krusial ya Bu. Karena rasanya tuh kadang-kadang berubah Bu. Kadang kalau pakai nanas apa rasanya gimana, pakai nanas jenis apa rasanya gimana gitu. Biasanya kan ada yang bilang pakai nanas Palembang, ada juga yang bilang kalau mau lebih premium lagi pakai nanas honey gitu. Nah, sebenarnya jenis nanas apa sih Bu yang enak dipakai untuk selai gitu? Dan gimana tingkat kematangannya beli yang belum Kalau untuk matang? nanas sih, saya lebih cenderung yang memang udah mateng banget, tapi bukan mateng cenderung ke busuk ya. Jadi yang udah kuning banget, itu rasanya manis. Dan memang nanas yang berkualitas, kemanisan kayak nanas madu apa itu kan tingkat manisnya memang beda ya dengan nanas yang lokal biasa gitu. Cuman jadi nanti tinggal kalau saya permainkan dari komposisi gula aja. Jadi kalau misalkan nanasnya kurang mateng, tapi jangan sampai yang asam ya. Itu memang tidak direkomendasikan untuk nanas yang masih mentah karena nanti dia teksturnya juga akan berbeda. Terus karena masih muda, jadi memang harus benar-benar dipilih mau nanas merek apa aja, mau nanas jenis apa aja. Yang penting harus dipilih yang memang udah tua, tua banget gitu, tua dan matang. Kemudian untuk pemakaian gulanya juga jangan terlalu banyak. Karena kalau gula terlalu banyak kan nanti kandungan gulanya itu pada saat kena panas itu juga akan mencair begitu. Jadi komposisinya kalau di resep saya itu kan kurang lebih antara dari 4 atau 5 nanas ya, itu sekitar saya paling pakai 5 sampai 6 sendok makan atau sekitar 100 sampai 200 gram lah gitu. Oh, oke. Iya Ibu, makasih Iya. banyak jawabannya. Iya, sama-sama, Indra. Terima kasih Ibu Bio atas pertanyaannya. Nah, kita bisa langsung masuk nih. Oke. Sebelumnya kita masih nunggu satu pertanyaan lagi. Ayo kalian yang mau nanya bisa langsung drop aja pertanyaannya di chat di bawah atau di kolom komentar melalui YouTube. Dan jangan lupa juga untuk ikut giveaway-nya ya. Gampang banget kan, kalian tinggal share keseruan kita sekarang nih. Lalu follow dan tag Menu Sehari-hari, Lapar Story, dan tentunya Dapur Erna. Instagramnya jangan di private supaya kita bisa lihat ya kan. Nanti kita akan pilih 3 orang pemenang yang akan mendapatkan bingkisan menarik. Oke. Kita udah bisa langsung masuk nih ke penanya ketiga dari Ibu Ani yang dari tadi udah saya sebut-sebut terus, akhirnya ready juga. Nah, Ibu Ani, udah siap, Bu? Iya, siap. Siap. Nggak dengar suaranya? Belum di unmute?
Diem ya. Mute dulu. Belum di-unmute ya, Bu ya? Ya, suaranya belum kedengeran, Bu. Belum kedengeran? Halo. Nah, Halo. udah lumayan kedengeran. Oke. Selamat sore Bu Erna. Saya Selamat dari sore, Andi. Bu Ani. Saya Andi dari Surabaya, Bu. Mau tanya, Heeh. apa fungsi pendingin dan apa bedanya dengan pakai baterai biasa? Karena saya baru tahu kali ini kalau pakai baterai itu harus dingin. Itu aja sih. Oh iya. Kalau pakai baterai, kenapa saya harus dingin? Itu untuk minimalisir adonan jadi bleber. Karena kalau baterai itu kan cairnya itu rendah banget ya, jadi gampang cair. Jadi pada saat dia kondisi suhu ruang itu mudah banget meleleh. Jadi untuk supaya minimalisir adonan tidak gampang bleber, itu saya lebih pas kalau dimasukin ke kulkas. Kulkas dulu dalam kondisi dingin baru kita adon. Jadi dia nggak akan bleber kemana-mana. Baik, Bu. Itu sih Bu, fungsinya dimasukin ke kulkas. Terima kasih. Udah. Ya, oke, itu aja. Udah cukup, Bu, jawabannya? Udah cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ani atas pertanyaannya dan Bu Erna yang udah berbaik hati menjawab pertanyaan dari 3 penanya beruntung kita hari ini. Nah, seru banget ya kegiatan kita hari ini, Bu. Nah, aku lagi-lagi mau berterima kasih banyak nih sama Bu Erna yang udah meluangkan waktunya berbagi ilmu ke kita semua dan itu sangat bermanfaat banget. Aku pribadi jadi nggak sabar banget untuk recook di rumah dan pastinya teman-teman di rumah juga kan ya. Nah, sebelum Bu Erna ini pamit, ada yang mau disampaikan dulu nggak nih Bu untuk kita semua? Iya, apa ya? Untuk teman-teman yang baru mulai baking atau baru mulai jualan, jadi jangan pernah menyerah jika eksperimen kita, bakingan kita gagal di adonan di bakingan pertama, kedua, ketiga itu hal yang wajar ya. Jadi jangan cepat menyerah. Banyak juga yang sharing ke saya, Mbak, saya baru bikin ini kenapa sih begini? Udah berapa kali bikin, baru satu kali mah itu. Jadi satu kali. Jadi kalau minimal 2-3 kali sampai 4 kali itu kalau kita mau hasil yang benar-benar maksimal sesuai ekspektasi yang kita inginkan, memang harus sering-sering kita mencoba ya. Jadi tetap harus semangat, jangan pernah menyerah. Apalagi yang mau mulai jualan baru, itu kalau jualannya misalkan di awal-awal belum diterima oleh masyarakat, itu jangan menyerah karena semua pasti membutuhkan proses ya. Jadi tidak ada semua hal yang untuk menuju kesuksesan itu instan. Jadi semua harus proses, usaha yang benar-benar dan tentunya doa dan ikhtiar kita. Betul banget nih teman-teman, jangan takut gagal karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Betul. Ya kan? Oke, sebelum Bu Erna benar-benar pergi, kita foto bareng dulu nih. Ya, sip. Ya, oke. Disiapin teman-teman on cam semuanya. Hitung ya Mbak Fian. Iya, betul. Aku hitung. Udah siap? Tim, udah siap? Oke, ready ya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, cakep. Nah, terima kasih banyak ya Ibu. Semoga Ibu selalu sehat-sehat terus. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya untuk kita semua. Sehat-sehat ya Ibu. Dadah. Terima kasih Mbak Erna. Ya, terima kasih. Thank you. Sehat selalu Mbak Erna. Love you tuh katanya. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang dari tadi udah setia ikutin kegiatan kita dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk ikutin giveaway kita dengan cara sharing keseruan kita hari ini di Instagram. Jangan lupa di-follow dan di-tag Menu Sehari-hari, Lapar Story, dan Dapur Erna. Instagramnya nggak boleh di private ya, sekali lagi aku ingetin. Dan kita akan pilih 3 orang pemenang yang akan mendapatkan bingkisan menarik.
Seru banget kan? Nah, jangan lupa juga kalian jangan kemana-mana karena kalian harus stay terus di grup community kita karena kita akan terus ngadain acara seru kayak gini dan kalian harus hadir terus nemenin aku dan tim yang lain. Oke, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan semoga yang kita share hari ini bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di event selanjutnya. Bye. Dadah. Kok nggak ada itu ya? Terus aja. Oh, bisa jadi sih. Mana sih chatnya tuh? Oh ini. Udah gimana nih? Ngeluarinnya dua begini. Kan. Good job. Itu terlalu cepat. Thank you semuanya. Thank you. Yang nanya awal-awal doang deg-degannya. Wah kak, gila awal-awal kayak kereta ini ngomongnya. Karena aku udah lupa. Terus mumpung aku gak ada suaranya soalnya tadi. Soalnya pikirnya aku ada suaranya. Jadi pas awal tuh aku masih bisa, ayo mumpung gue belum ada suara.